Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwani, saudaraku sekalian, pada hari pertama ini di bulan Ramadan, perkenankan untuk mengingatkan kembali pada diri saya sendiri, kepada para saudara-saudara semua, fadilah sholat tarawih di malam yang kedua pada nanti malam. Rasulullah menyampaikan pada hari kedua, wa fil lailatis tsaniyah yughfaru lahu wa li abawayhi in kana mu'minaini. Pada malam hari kedua, ia dan kedua orang tuanya, jika keduanya beriman, akan diampuni dosa-dosanya. Semoga kita nanti malam, di malam kedua di bulan Ramadan ini, bisa melaksanakan sholat tarawih. Namun tentunya di masa pandemi ini kita lakukan sholat tarawih bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Ikhwani, saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan ini saya membaca sebuah buku dengan judul Melihat Potret Diri dengan Al-Quran. Ahnaf bin Qais suatu saat duduk termenung agak lama. Tiba-tiba ia teringat akan firman Allah surat Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Setelah merenungkan isi ayat ini, ia kemudian berdiri, mengambil kitab Al-Quran. Ia berkata dalam hatinya, kitab suci ini telah menjelaskan segala sifat manusia dan tingkatannya. Maka saya ingin tahu, siapakah aku ini? Termasuk kelompok yang manakah diriku? Sehingga dibukalah mushaf Al-Quran oleh Ahnaf bin Qais. Pertama kali ia membuka Al-Quran, ia mendapati firman Allah yang berbunyi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di waktu pagi sebelum fajar mereka selalu memohon ampun. Quran surat Az-Zariyat ayat 17-18. Menurut ayat ini, tanda orang yang bertakwa kepada Allah adalah selalu melaksanakan sholat malam, dan dalam sholatnya di ujung malam itu ia tidak meminta apapun selain ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahnaf bin Qais lalu meneteskan air mata dan berkata, wahai Allah, sungguh saya tidak termasuk dari mereka yang engkau sebutkan dalam firman-Mu ini. Ayat berikutnya yang ia jumpai adalah firman Allah yang berbunyi, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Saudaraku, betapa indahnya ayat tentang perilaku orang-orang bertakwa. Mereka memberikan hartanya untuk infak setiap saat, tidak menunggu kaya ataupun tidak menunggu ketika berlebihan. Kapanpun dan berapapun mereka berikan sesuai dengan kemampuan. Orang-orang yang bertakwa sadar bahwa mereka hidup bukan di tengah hutan, mereka hidup dalam komunitas manusia.
Mereka hidup di tengah manusia yang beraneka watak, beraneka status, kepentingan, aliran dan paham. Kali ini ia membaca firman Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku ilahatina lisa'in majnun. Sungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan nenek moyang kami karena seorang penyair gila. Quran Surat Shaf ayat 35-36. Al-Quran menjelaskan adanya sekelompok orang yang acuh, bahkan menunjukkan sikap sinis ketika mendengar kalimat tauhid. Mereka menganggap para penganjur kebajikan di tengah kemaksiatan dan kekafiran sebagai orang yang tidak waras. Ahnaf bin Qais berkata, wahai Allah, aku berlindung dari sifat-sifat yang tercela ini. Ia tidak henti-hentinya membolak-balikkan mushaf Al-Quran sehingga sampailah pada ayat yang berbunyi, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalaqu amalan shalihan wa akharu say'an asallahu ayyutiba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengikuti dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 102. Melalui ayat ini, Ahnaf bin Qais menemukan potret dirinya. Wahai Allah, saya termasuk kelompok ini. Katanya ia menyadari bahwa sepanjang hidupnya ia mengerjakan dua hal yang berlawanan antara pahala dan dosa. Pada waktu yang lain ia mengakuinya dan memohon kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sebangsa dan setanah air, penggalan kisah ini semoga menjadi contoh, semoga menjadi gambaran kita tergolong orang yang mana. Demikian, semoga bermanfaat. Salah hilafnya, sekali lagi, ini bukan dari keilmuan Al-Fakir. Ini kami berdasarkan sebuah kisah yang saya baca dalam sebuah buku. Akhirnya mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.